Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syihan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat mengerti firman-Nya dengan baik. Dan firman Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan aktivitas kita sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Tuhan tetap menyertai. Berkati kami, ajari kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati kami dan terangilah pikiran kami, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan dapat melakukannya dengan baik juga di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 10 April 2025, tertulis dalam kitab Mazmur 105 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Psalmen 105 ayat 8. Saya marni ngodo ibana di padan binahinna, ro di saliling-lilingna. Di hata pinatik nai meribu-ribu sudut. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur mau menceritakan atau menyaksikan segala kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Secara umum isi dari kitab Mazmur adalah puji-pujian, doa syukur kepada Allah atas kebaikan Tuhan, menyertai umatnya, menyertai kehidupan pemazmur. Pujian dan ketaatan adalah tujuan kitab Mazmur ini. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, bukankah merupakan suatu keajaiban? Bukankah merupakan suatu anugerah yang begitu besar? Itulah yang dialami oleh pemazmur atas hidupnya dalam pekerjaan Tuhan. Itulah juga yang dilihat dan dialami pemazmur bagi kehidupan umatnya di sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Allah menyertai mereka dalam perjalanan yang begitu lama dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bagaimana Allah tetap menyertai dan memberikan keselamatan, dan itu dinyatakan ketika bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Karya-karya ajaib Allah dinyatakan. Semua dilakukan lebih atau melebihi jangkauan pikiran manusia, melebihi ekspektasinya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang terus kita alami. Karya besar Allah selalu terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tak pernah ingkar janji. Dia selalu menyertai. Jika kita mengingat kisah Sarah istri Abraham, kalau kita berpikir secara logika, mungkinkah Sarah yang sudah begitu tua bisa melahirkan seorang anak lagi? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bukan? Janji Allah kepada Abraham menjadikannya atau memberikannya keturunan yang banyak, itu digenapi. Yang tidak mungkin bagi kita, itu bisa mungkin bagi Tuhan. Itu bisa terjadi
seturut dengan kehendaknya. Hana, istri Elkana, bagaimana dia bisa melahirkan sementara dia sudah tua dan sudah divonis mandul? Gak mungkin saudara, gak masuk akal itu. Tapi lihatlah, Tuhan mendengar doanya. Tuhan mengerti hatinya. Dan Tuhan menghiburkannya. Apa yang dia minta diberikan oleh Tuhan. Sehingga Samuel dilahirkan. Saudara-saudara, mungkin banyak yang terjadi dalam hidup kita yang menurut kita sangat tidak mungkin. Tapi yakin dan percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita minta, asal kita percaya dan memintanya di dalam iman serta ketaatan. Biarkan Tuhan yang merencanakan dan menjadikan semuanya lebih baik dalam hidup kita. Hari-hari kita boleh berlalu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan dan kehebatan kita, saudara, tetapi karena Tuhanlah yang menolong kita. Karena perkenanan Tuhanlah kita boleh melewatinya. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya dan tetaplah bersandar hanya kepada Dia. Meletakkan seluruh harapan, cita-cita yang kita doa-doakan ke dalam tangan pengasihannya. Jika perjalanan kita tidak mudah, jika seakan-akan jalan kita masih gelap, tetaplah berjalan dan tetaplah memegang firman Tuhan. Tetaplah berpengharapan di dalam Dia. Yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menolong kita. Dia akan terus menggenapi janjinya. Sekecil apapun, Tuhan tahu dan akan terus memberikan yang terbaik untuk kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang besar, yang mulia, yang maha kuasa. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan selalu menyertai dan menolong kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah dan letakkanlah seluruh harapanmu kepada Dia. Yakinlah, Dia akan selalu menyertai. Sebagaimana penyertaan Allah kepada keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub, sampai hari ini dalam kehidupan kita, Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati sampai kepada anak cucu kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus berpengharapan kepadanya dan terus taat di dalam firman dan memegang janji-janjinya sampai akhir hidup kita. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami dan mampukan kami untuk tetap mengingat kebaikan-Mu dan terus percaya akan janji-janji-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu setia. Sudah begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami terima, yang kami alami di dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami lagi meragukan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia dan percaya kepada-Mu. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami hari ini. Ajari kami melakukannya dengan baik, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang lemah dan berduka. Biarlah pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidupnya. Berikan juga kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jangan biarkan mereka berputus asa, tapi biarlah pengharapan di dalam Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesembuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang sedang kami alami, yang sedang kami rasakan, semuanya Tuhan ketahui. Karena itu tolonglah kami, berkatilah kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepada-Mu. Beri hikmat kepada kami untuk tetap kuat dan menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.